belanja. Nih, di sini yang suka belanja online seperti kakak. Wah, pasti banyak ya. Nah, teman-teman, saat melakukan belanja online, tentu paket belanja yang kalian inginkan umumnya akan dikirimkan melalui jasa pengiriman online, kan? Tiba di tempat jasa pengiriman online, paket akan dibungkus, kemudian disortir, dan dikirimkan menuju tujuan masing-masing dari gudang jasa pengiriman online. Wah, nah teman-teman, ternyata sel kita juga memiliki loh sebuah gudang yang fungsinya untuk penerimaan, kemudian pengiriman, penyortiran, bahkan satu paket kiriman. Nah, tapi paket yang ini berupa senyawa seperti protein. Kira-kira organel apa ya itu? Oke, jadi gudang yang dimaksud tadi di dalam sel adalah badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Nah, organel ini pertama kali diobservasi dan ditemukan pada tahun 1897 dari Italia, teman-teman. Wah, ternyata umur badan Golgi sama kakak, bahkan sama kalian nih, ternyata lebih tua badan Golgi ya. Hebat, hebat. Oke, jadi coba kalian perhatikan deh struktur dari badan Golgi berikut ini. Nah, jadi aparatus Golgi atau badan Golgi ini tersusun atas kantung pipih yang disebut dengan sisterna ya. Tapi di dalam sel tumbuhan, badan Golgi hanya terdiri dari beberapa tumpukan saja, yaitu sekitar 4-8 tumpukan sisterna. Sehingga badan Golgi di tumbuhan disebut sebagai diktiosom. Nah, jadi membran pada setiap sisterna itu memisahkan antara sitosol dengan ruang internal badan Golgi. Badan Golgi memiliki dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi cis dan sisi. Nah, sisi cis ini berperan sebagai bagian penerimaan, sedangkan bagian trans berperan sebagai bagian pengiriman. Nah, bagian cis ini adalah bagian yang berdekatan dengan retikulum endoplasma. Hal ini untuk memudahkan pengiriman dan penerimaan material dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Memangnya apa sih Kak material yang diterima dan dikirim ke badan Golgi dari RE? Terkait dengan fungsi badan Golgi ya teman-teman. Salah satunya adalah sebagai tempat modifikasi protein. Jadi, protein yang dihasilkan dari RE kasar akan dikirimkan ke badan Golgi melalui sebuah kurir nih. Tapi di sini kurirnya bukan ojek online ya, melainkan namanya adalah vesikula transport. Vesikula merupakan sebuah kantong yang terbuat dari membran. Sedangkan vesikula adalah vesikula yang mengirim material dari satu bagian sel ke bagian sel yang lainnya. Vesikula ini akan mengirim material berupa protein ke badan Golgi, yaitu ke bagian cis atau bagian penerimaan. Lalu saat sampai di bagian ini, vesikula akan berfusi dengan membran bagian cis dan akan mengeluarkan material yang dibawanya. Kemudian, protein pada badan Golgi akan mengalami modifikasi jadi protein struktural maupun protein fungsional seperti enzim, hormon, dan antibodi. Kemudian setelah dimodifikasi, protein-protein tersebut akan menuju bagian trans dan akan dikirimkan kembali oleh vesikula yang terbentuk dari badan Golgi. Nah, protein ini dapat ditransportasikan kembali ke RE maupun ke membran plasma untuk ditransferkan ke sel yang lainnya. Jadi, salah satu fungsi badan Golgi adalah sebagai tempat modifikasi protein. Fungsi lainnya dari badan Golgi adalah modifikasi glikoprotein, kemudian fosfolipid, serta kemudian badan Golgi bisa untuk mensintesis banyak polisakarida, juga melakukan penyortiran dari produk yang dihasilkan badan Golgi
Untuk selanjutnya dikirimkan, kalau jasa pengiriman paket online memiliki gudang untuk menerima, kemudian menyortir, lalu mengirimkan paket tersebut ke tujuannya, sel kita juga memiliki gudang yang disebut badan Golgi, yang berfungsi untuk menerima, lalu menyortir, memodifikasi, dan mengirim material seperti protein ke bagian sel lainnya. Ternyata ada loh organel yang berasal dari badan Golgi. Kira-kira organel apakah itu? Yuk tonton di video selanjutnya. Sampai jumpa. Teman, masih ingat kan siapa Bapak ini? Iya, ini adalah Bapak Christian de Duve, seorang sitologi yang menemukan lisosom. Hebat ya? Nah, tapi tidak hanya itu teman-teman. Christian de Duve ini juga menetapkan organel lainnya. Kalian penasaran nggak nama organelnya apa? Jadi, Christian de Duve ini menetapkan nama sebuah organel yaitu peroksisom. Wah, organel apa itu, Kak? Nah, jadi peroksisom itu merupakan organel yang dibatasi oleh membran tunggal. Peroksisom mengandung suatu enzim yang dapat menghilangkan atom hidrogen pada beberapa substrat dan memindahkan hidrogen tersebut ke oksigen untuk membentuk H2O2 atau hidrogen peroksida. H2O2 bukannya racun bagi sebuah sel. Nah, sebelum kakak jawab nih, kakak akan jelaskan terlebih dahulu ya fungsi dari peroksisom tersebut. Nah, jadi teman-teman, perlu kalian tahu nih, fungsi dari peroksisom itu yang pertama adalah pada organ hati. Peroksisom membantu mendetoksifikasi alkohol maupun komponen berbahaya lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara memindahkan atom H dari komponen yang beracun ke oksigen membentuk H2O2. Nah, H2O2 itu kan bersifat racun ya atau toksik bagi sel itu sendiri. Tapi tenang, organel peroksisom ini memiliki atau mengandung enzim katalase, yaitu enzim yang bisa menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Fungsi selanjutnya adalah beberapa peroksisom menggunakan oksigen untuk memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Dan akan ditransferkan ke mitokondria sebagai bahan bakar di dalam respirasi seluler. Lalu perlu teman-teman tahu nih, pada sel tumbuhan, peroksisom terspesialisasi menjadi glioksisom yang tersimpan di dalam jaringan penyimpan lemak pada biji. Glioksisom ini mengandung enzim yang dapat menginisiasi pemecahan asam lemak menjadi gula yang diperlukan sebagai dan sumber karbon, sampai tumbuhan tersebut bisa menghasilkan gula melalui fotosintesis. Nah, teman-teman, peroksisom dan glioksisom ini termasuk ke dalam badan mikro. Karena sesuai namanya, organel-organel tersebut memiliki ukuran yang kecil. Oke, jadi ingat ya, peroksisom dan glioksisom termasuk ke dalam badan mikro. Peroksisom itu mengandung katalase memecah racun seperti hidrogen peroksida. Sedangkan glioksisom mengubah lemak menjadi gula pada tumbuhan. Nah, teman-teman, kalau peroksisom itu memiliki membran tunggal, ternyata ada loh organel yang memiliki membran ganda dan berfungsi sebagai host of power suatu sel. Penasaran kan organelnya apa? Yuk temukan jawabannya di video berikutnya. Sampai jumpa.